أعمالنا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Lewat pada pertemuan yang lalu ayat yang terdapat dalam surah Al-Mumtahinah 1 sampai 4 yang menjelaskan tentang sikap mampu membedakan antara wali Allah subhanahu wa ta'ala dengan wali syaitan, mampu menyatakan wala dan bara. Kita lihat ayat-ayat selanjutnya. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala wa qala ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir فَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ. Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat terakhir, La tajidu qauma, kamu tidak akan menjumpai qauman, sebuah kaum, yu'minuna billahi wal yawmil akhir, mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhirat, yuwadduna, mereka saling memberikan mawaddah, man, kepada orang-orang yang haddallaha wa rasulah, yang menentang, menyelisihi Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Ini kata beliau, kalian tidak akan pernah jumpa. Tidak akan pernah kamu menjumpai, tidak akan pernah kamu mendapati kaum dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan bersamaan dengan itu memberikan mawaddahnya, pertolongannya, kecintaannya, pembelaannya kepada orang-orang yang menentang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Tidak akan pernah ada. Sebab dua perkara ini tidak akan pernah bertemu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka pasti akan membenci mereka-mereka yang menentang Allah dan Rasulnya. Siapa yang haddallaha wa rasulah, menentang Allah dan Rasulnya, maka tidak akan mungkin pernah beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kata Syekh,
Allah Subhanahu wa taala firman lebih jauh, walau kanu aba'ahum, walaupun mereka kaum itu adalah bapak-bapak mereka. Artinya kalau mereka betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat, mereka tidak akan memberikan mawaddahnya kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun mereka itu bapak-bapak mereka. Wa abna'ahum, atau anak-anak mereka, atau ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, atau ashiratahum, atau kerabat-kerabat mereka. Seperti ini keimanan kepada Allah dan hari kemudian yang betul-betul menyelamatkan hamba dari memberikan pembelaan, mawaddah, mencintai kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun mereka adalah orang yang paling dekat, maka keimanan ini akan mendapatkan balasan. Lihat, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah orang-orang yang kataba, Allah tuliskan fi qulubihim, pada hati-hati mereka, al-iman, keimanan. Diakui keimanannya, dipatenkan keimanannya, dituliskan sudah. Sampai di situ tidak. Allah lanjutkan, wa ayyadahum bi ruhin min. Allah akan kuatkan mereka. Allah akan bela mereka biruh, dengan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, akhir ayat yang mana lanjutan ayat ini masih menyebutkan besarnya anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Lanjutannya, Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga-surga. Ditambah lagi mereka akan kekal di dalamnya. Mereka adalah ibullah, dan mereka akan terus-menerus berada di atas keberuntungan, keselamatan. Kapan? Kalau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat dengan keimanan yang menolak adanya cinta kepada orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi di sinilah iman yang sebenarnya. Iman yang mampu membedakan siapa yang harus dicintai dan siapa yang harus dibenci. Iman yang betul-betul menyerahkan cinta kepada yang pantas, yang harus dicintai, dan betul-betul mengarahkan benci kepada mereka yang harus dibenci. Ini iman yang diakui oleh Allah. Jelas sekali Allah Subhanahu wa taala membedakan antara ini dan itu. Ayat yang lain, "Fanaj'alul muslimina kal mujrimin, ma lakum kaifa tahkumun." Apakah kami akan menyamakan orang-orang muslim sama dengan orang-orang mujrim? Jadi pertanyaan, tapi maknanya pengingkaran. Apakah kami akan samakan orang-orang mujrim, orang-orang muslim sama dengan orang-orang mujrim? Kata Allah, ma lakum kaifa tahkumun. Di mana kalian? Di mana kalian dalam memberi hukum? Demikian cara pandang orang yang beriman. Cara pandang orang-orang yang betul-betul menginginkan kebenaran. Bukan kebenaran yang kabur. Kebenaran yang sebenarnya ketika orang mampu membedakan siapa wali Allah, siapa musuh-musuh Allah, dan mampu bersikap dengan sikap yang benar. Mampu membedakan antara orang muslim dengan orang-orang musyrik, dan tidak akan pernah menyamakannya. Ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Shad ayat 28, "Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ardh am naj'alul muttaqina kal fujjar." Apakah kami akan menyamakan orang-orang yang beriman dan beramal dengan amalan soleh sama dengan al-mufsidin, orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi? Kalimat pertanyaan yang artinya tidak akan pernah kami akan samakan yang beriman dan beramal dengan amalan soleh dengan orang yang justru melakukan kerusakan. Ini menjelaskan kepada kita bahwa kerusakan itu dengan tidak adanya keimanan dan jauhnya seseorang dari amalan soleh itu kerusakan. Am naj'alul muttaqina kal fujjar.
Ataukah kami akan menyamakan orang-orang bertakwa sama dengan orang-orang fajir, orang-orang yang melanggar? Mustahil jemaah. Allah Subhanahu wa taala akan sama. Allah bedakan dengan sejelas-jelasnya. Ini cara bersikap yang benar. Ini ukuran kebenaran. Walaupun kata kebenaran itu diungkap dengan ungkapan yang lebih luas lagi. Yang kadang sama-sama berusaha mencari kebenaran dan ngotot bahwa dia yang berada di kebenaran, tetapi ternyata keduanya seluruhnya berada di atas kebatilan. Sebab hanya memahami kebenaran dari satu sisi, tidak memahami hakikat kebenaran itu. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh. Kasus Bank Senturi. Opsi yang ada A, B, C. Masih berlanjut. Sempat tadi kontrol melalui Pro 3 RRI. Berpikir jamaah, kita harus memperjuangkan kebenaran. Inilah kebenaran harus dinampakkan. Kebenaran apa? Kenapa kira-kira? Kebenaran setinggi-tingginya adalah dikejar di sini. Kebenaran setinggi-tingginya adalah dalam menentukan bahwa kewenangan ini, kebijakan ini salah. Si anak harus dapatkan hukuman dalam kesalahan ini. Kesalahan dalam mengambil dan mengeluarkan uang. Apa ukuran kebenaran dalam perkara ini? Sementara semuanya berada di atas landasan ribawiyah. Yang membenarkan ataupun yang menyalahkan adalah pelaku-pelaku ribawiyah. Tetap semuanya mengusulkan dan harus melandasi perekonomian dengan apa? Dengan landasan ribawiyah. Di mana pernah ada keberkatan di atas ribawiyah? Di mana pernah ada keberkatan di atas ribawiyah? Yang kata Nabi SAW, ribawiyah itu jenjangnya 70-an lebih, serendah-rendahnya seperti menzinaki ibunya. Bisa. Tapi semuanya salah. Cari jalan keluar, mengusulkan ini. Apapun yang dipilih, tetap jalan keluarnya bukan jalan keluar. Tetap kesimpulannya bukan sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan. Kebaikan yang sebenarnya, kebenaran yang sebenarnya. Sebab tidak dilandasi dengan kekuatan ilmu ini. Perbedaan antara orang muslim dengan orang mujrim. Mampu membedakan antara orang bertakwa dengan orang-orang fajir. Mampu membedakan orang-orang melakukan kerusakan dengan iman dan beramal soleh. Mampu membedakan siapa wali Allah, siapa wali-wali syaitan. Mana perkara yang Allah hidayah dan mana perkara yang Allah benci. Landasannya kan bukan itu. Landasan kebenarannya bukan karena Allah ridha, bukan karena Allah benci. Bukan di situ landasannya. Sehingga apapun kesimpulannya tetap salah. Tidak akan mendatangkan. Dan ini satu dari 1001 jenis macam talbis syaitan. Satu jenis contoh dari 1001 jenis macam talbis syaitan. Tipuan syaitan. Saya talbis untuk perpolitikan. Kalangan ulama ada, kalangan ahli ibadah ada, kalangan para pemuda yang penuh semangat ada talbisnya. Kalangan wanita ada talbis syaitan, ada berbagai macam bentuk. Para ulama masya Allah karena kedalaman ilmu mereka yang bersumber dari sumber cahaya yang tiada hentinya, tidak akan pernah padam. Kekuatan cahaya dari Al-Quran mampu mengungkap, mampu melihat berbagai talbis itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kasus itu orang kadang tersentuh, masya Allah. Ada yang mau mengorbankan jabatannya, ada yang mau mengorbankan ininya dalam rangka mengungkap kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran apa? Kebenaran untuk mendapatkan kesejahteraan yang sebenarnya,
berkah yang sebenarnya dalam perekonomian, tidak akan pernah jemaah. Manusia jauh dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Karena itu pantas sekali manusia diperbodoh oleh perbuatan-perbuatan mereka sendiri, hukum-hukum mereka sendiri, aturan-aturan mereka sendiri. Baik, ayat lain, am hasibal ladzina ijtarahu as-sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan demi kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menyamakan mereka sama dengan orang-orang yang beriman dan melakukan amalan saleh? Apakah mereka menyangka bahwa kami akan samakan hidup dan mati mereka? Hidup dan mati mereka akan disamakan? Sa'a ma yahkumun. Sangat jelek hukum mereka, sangat jelek ketentuan mereka itu. Tidak akan pernah sama. Kata Allah, mahyahum wa mamatuhum, hidup dan mati. Lihat, terungkap lebih jelas bahwa perbedaan Allah membedakan mereka di dunia dan setelah kematian. Jangan sekali-sekali pernah menyamakannya di dunia, demikian pula setelah kehidupan dunia ini, kehidupan alam barzakh dan kehidupan negeri akhirat. Dalam ayat yang lain, wa ma yastamil a'ma wal basir wal dhulumat wal nur wal dhill wal harur wa ma yastamil ahya wal amwat. Akan pernah sama yang buta dengan yang melihat, tidak akan pernah sama kegelapan demi kegelapan dengan cahaya, tidak akan pernah sama naungan yang penuh dengan kesejukan dengan panas yang membakar, tidak akan pernah sama mereka-mereka yang hidup dengan mereka-mereka yang mati. Tidak akan pernah sama mereka-mereka yang hidup hatinya dengan cahaya dan siraman Al-Quran dengan mereka-mereka yang mati karena tidak mendapatkan cahaya dan siraman itu. Kan pernah sama. Allah menyebutkan sesuatu yang betul-betul berbeda. Kalau kita mampu membedakan antara orang yang buta dengan orang yang melihat, maka lebih harus mampu kita melihat antara mereka yang melihat dengan cahaya Al-Quran dengan mereka-mereka yang buta akan perkara itu. Sama, kegelapan demi kegelapan dengan cahaya. Apakah sama ini? Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisun wa rajulan salaman li rajul hal yastawiyani mathala." Zumar 29. Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan. Rajulan fihi syuraka, lelaki yang padanya syuraka, mutasyakisun, yang tiap-tiap sekutunya menginginkan dia, dengan lelaki yang salaman, yang selamat, hanya diarahkan, terkontrol, hanya tunduk terhadap satu orang. Hal yastawiyani matala, apakah sama dua perkara ini? Misalnya seorang budak yang memilikinya 10 orang. Orang budak yang memiliki 10 orang. Tuan pertama, kamu kerja ini. Tuan kedua, kamu kerja ini. Tuan ketiga, kamu kerja ini. Tuan keempat, kamu kerja ini. Tuan kelima, sampai tuan ke-10. Apakah sama dengan seorang budak yang hanya satu tuannya? Kerjanya mana yang lebih baik? Budaknya mana yang akan tumbuh sehat? Yang tidak akan stres? Apakah sama? Hal yastawiyani matala. Apakah dua perkara ini sama? Perumpamaan ini untuk menjelaskan bahwa tidak akan pernah sama kesyirikan dengan ketauhidan. Tidak akan pernah sama kesyirikan dengan ketauhidan. Tidak akan pernah sama
hamba yang betul-betul memperhambakan diri murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan hamba ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memperhambakan diri kepada Allah tapi juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala ini. Tidak akan pernah salah. Allah bedakan. Bahkan dalam membedakan Allah membuat perumpamaan yang sangat jelas. Karena dalam awal pembahasan kita, bagaimana orang-orang yang sampai ke dalam janjian hakikat. Nah, justru hakikatnya adalah penyamaan perkara yang sangat berbeda ini. Dan mereka menganggap disitulah kehebatan ilmu. La ilaha illallah. Keberuhan betul-betul dinampakkan sebagai cahaya di mana sudah pandangan seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah lain, An-Nahl ayat 75 sampai 76. Daraballahu matalan 'abdan mamluka la yaqdiru 'ala syai' wa man razaqnahu minna rizqan hasana fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahra hal yastawun alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. فضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل أو على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan budak yang dimiliki tidak mampu melakukan sesuatu pun. Budak tapi tidak punya kekuatan, tidak mampu melakukan apa-apa. Dengan dia yang kami beri rezeki dari kami, rezeki yang sangat baik. Kemudian dengan rezeki itu dia memberi infak, memberi nafkah, menebar kebaikan secara sembunyi-sembunyi dan terang-terang. Hal yastawun, apakah mereka sama? Dengan yang sama sekali tidak mendatangkan guna, dengan yang penuh dengan manfaat dalam kehidupannya, apakah sama? Alhamdulillah, segala pujian hanya untuk Allah. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Kebanyakan mereka tidak berilmu, tidak mengetahui. Menyusul perumpamaan kedua di ayat selanjutnya. Dan Allah membuat perumpamaan pula dua lelaki, satu dari keduanya abkam. Abkam, tidak mampu mendengar, la yaqdiru ala syai'. Ditambah lagi, dia tidak mampu melakukan apapun. Ditambah lagi, wa huwa kallun aula ala maula. Dia justru menjadi beban bagi tuannya. Dikasih makan, dikasih tidak bisa apa-apa, tidak bisa apa-apa. Aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair. Kemanapun diarahkan, dia tidak mendatangkan kebaikan. Hal yastawi huwa, apakah dia sama? Budak yang seperti ini sama dengan may ya'muru bil adl, sama dengan dia yang mengajak kepada keadilan sementara dia berada di atas jalan yang lurus. Dan bagaimana Allah membuat perumpamaan dan membedakan antara sesuatu yang memang harus dibedakan. Hasyr ayat 20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak akan pernah sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Penghuni surga, mereka lah orang-orang yang beruntung. Tidak akan. Wa nadha'iru dhalik mimma yufarriqu Allah fihi baina ahli al-haqq wal batil wa ahli at-ta'ati wa ahli al-ma'siyah wa ahli al-birri wa ahli al-fujur wa ahli al-huda wal dalal wa ahli al-ghayyi wal rashad wa ahli as-sidq wal kadhib. ومن شهد الحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية سوى بين هذه الأجناس المختلفة التي فرق الله بينها غاية التفريق حتى تؤول به هذه التسوية إلى أن يسوي بين الله وبين الأصنام كما قال تعالى عنهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين بل قد آل الأمر بهؤلاء إلى أن سووا الله بكل موجود وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة حقا لكل موجود
ij'aluhu huwa wujudul makhluqat. Wa hadha min a'zamil kufri wal ilhadi bi rabbil ibad. Kata beliau, dan lain-lain ayat-ayat yang semisal dengan ini. Jadi ayat-ayat yang semisal ini sangat banyak, yang di dalamnya Allah membedakan antara ahlul haq dengan ahlul batil. Banyak sekali ayat-ayat yang di dalamnya Allah membedakan antara orang yang berada di atas al-haq dengan orang yang berada di atas kebatilan. Allah membedakan orang-orang yang taat dengan orang-orang yang melakukan maksiat. Allah membedakan orang-orang yang baik dengan orang-orang yang jahat. Allah membedakan antara orang yang berada di atas petunjuk dengan berada di atas kesesatan. Allah membedakan antara mereka-mereka yang menyimpang dengan orang-orang yang berada di atas petunjuk. Allah membedakan antara orang-orang yang jujur dengan yang dusta. Banyak sekali ayat ini Allah Subhanahu wa taala membedakannya. Kata Syekh, lihat penekanan pendalilan dari pemaparan ini. Maka siapa yang mampu menyaksikan al-haqiqah al-kauniyah tanpa mampu menyaksikan al-haqiqah ad-diniyah, maka di sanalah dia akan menyamakan jenis-jenis yang berbeda ini. Karena yang Allah sendiri telah bedakan dengan sehebat-hebat perbedaan. Sampai sini, ini muncul kesimpulan sudah. Kalau dia hanya mampu sampai ke dalam hakikat kauniyah, sampai ke dalam hakikat diniyah, hanya mampu menyaksikan syuhud iradah kauniyah, dia tidak mampu menyaksikan iradah diniyah, hanya mampu menyaksikan ibadah yang berhubungan dengan rububiyah, tidak mampu menyaksikan ibadah yang berhubungan dengan uluhiyah dan istilah-istilah yang telah lewat. Kalau hanya sampai di situ persaksiannya, maka di sana dia akan menyamakan antara perkara yang Allah bedakan dengan sehebat-hebat perbedaan ini. Dengan sehebat-hebat perbedaan. Bisa anda pahami? Mereka samakan tidak? Hah? Samakan? Samakan? Hah? Anas? Samakan? Hah? Tidak. Tidak boleh samakan ya? Iya. Tapi pertanyaannya bukan itu. Mereka yang mampu menyaksikan hakikat kauniyah saja tanpa diniyah, maka mereka akan menyamakan. Ya? Menyamakan. Kenapa? Hah? Iya, mereka akan samakan karena tidak mampu membedakan. Kenapa tidak mampu membedakan? Jelaskan apa hakikat kauniyah itu? Yang mereka anggap kalau sudah sampai di situ, sudah sampai di jenjang hakikat sudah. Apa hakikat kauniyah? Sudah lewat. Menganggap semuanya ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Segala kejadian, segala perbuatan, segalanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, betul-betul dia mampu menyaksikan, tidak ada yang keluar dari ketentuannya. Kalau begitu Allah meridainya. Iya. Akhirnya sama semuanya. Salat tidak salat sama. Iya. Kan samakan semuanya. Ke sini. Lihat lebih jauh, Syekh. Bahkan penyamaan ini sampai mengarah kepada at-taswiyah, menyamakan antara Allah dengan berhala sudah. Asalnya syaitan arahkan apa? Tidak mampu membedakan mana orang yang bertauhid, mana dengan pelaku syirik. Mana yang berada di atas sunnah, mana berada di atas bidah. Samakan. Iya, enggak baik semuanya. Namun pun dia bedakan. Dia samakan sebab semua berada di atas hakikat kauniyah. Kata beliau sampai perkara ini kepada penyamaan antara Allah dengan berhala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang mereka dalam surah Asy-Syu'ara ayat 97 sampai 98. Mereka mengatakan, Allahi, penghuni neraka, in kunna lafi dhalalin mubin. Demi Allah,
betul-betul kita ini berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Diakui. Apa kesesatan yang sangat nyata itu? Yang mereka akui di akhirat. Nusawwikum bi rabbil alamin. Ketika kami nusawwi menyamakan, taswiyah, menyamakan kalian dengan Rabbnya alam semesta. Taswiyah dalam ibadah. Penyamaan sama. Sebab semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini kan cara berpikirnya. Akhirnya apa? Kesyirikan pun merajalela. Sudah menyamakan Allah dengan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Orang menyembah Allah, orang menyembah selain Allah, seluruhnya masuk dalam hakikat kauniyah. Semuanya Allah takdirkan. Ya. Semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak maksud. Bahkan kata Syekh, perkara ini meningkat. Meningkat kemana? Ila an sawwallahu bi kulli mawjud. Sampai kepada menyamakan Allah dengan semua yang ada. Menyamakan Allah dengan semua yang ada dan menjadikan apa yang pantas bagi Allah semata berupa ibadah dan taat itu juga pantas untuk semua yang ada. Sebab mereka telah menjadikan Allah adalah keberadaan semua yang ada. Apa sejarahnya? Menyatu dengan Allah. Allah adalah perwujudan semuanya. Kamu adalah saya adalah kamu. Kamu Tuhan, saya hamba, kamu Tuhan, sama saja. Sampai ke sini, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan semua yang ada sudah. Dan ini kata beliau, kekafiran yang paling besar. Bukan sekedar kafir. Kafir paling hebat. Kekurang ajaran terhadap pencipta penguasa alam semesta yang paling kurang ajar. Bagaimana jenjangnya? Lihat kata beliau, wa haula yasilu bihimul kufru ila annahum la yashhaduna annahum ibad. لا بمعنى أنهم معبدون ولا بمعنى أنهم عابدون إذ يشهدون أنفسهم هي الحق كما صرح بذلك طواغيتهم كابن عربي صاحب الخصوص وأمثاله الملحدين المفترين كابن سبعين وأمثاله يشهدون أنهم هم العابدون والمعبودون. هذا ليس بشهود لحقيقة لا كونية ولا دينية، بل هو ضلال وأمن عن شهود الحقيقة الكونية، حيث جعلوا وجود الخالق هو وجود المخلوق، وجعلوا كل وصف مذموم وممدوح نعتا للخالق والمخلوق، إذ وجود هذا huwa wujudu hada indahum. Kata beliau rahimahullahu taala, mereka ini telah digiring oleh kekafiran. Kekafiran telah menggiring mereka, mengantar mereka ke dalam syuhud, persaksian, jenjang ilmu menurut mereka. Jenjang ilmu yang tidak mampu lagi menyaksikan bahawa mereka itu hamba. Tidak lagi mampu melihat bahawa mereka itu adalah hamba. Tidak hamba dalam makna mu'abbadun dan tidak pula hamba dalam makna abidun. Dua-duanya tidak. Padahal mampu mempersaksikan hamba dalam makna mu'abbadun itu masih sama dengan orang-orang musyrik, ya kan? Pembahasan yang lalu ingat tidak? Mampu mempersaksikan saya adalah hamba dalam makna mu'abbadun. Ini sama dengan orang musyrik kan? Yang diinginkan adalah hamba dalam makna abid. Ini tidak sudah.
Dia tidak mampu lagi melihat dirinya sebagai hamba, tidak sebagai mu'abbad, dan tidak pula sebagai abid. Sebab mereka sudah mampu menyaksikan, menyatakan bahwa diri mereka lah al-haq. Diri mereka lah Allah yang sebenarnya. Sebagaimana ditegaskan oleh taghut-taghut mereka. Seperti siapa? Ibni Arabi. Ibni Arabi ini sampai digelar mereka dengan apa? Muhyiddin, yang menghidupkan agama. Kasih gelar dengan itu, menghidupkan agama. Padahal yang sebenarnya adalah mumituddin, yang mematikan agama. Ibnu Arabi. Ini terkenal ini, kalangan tarekat ini. Wali besar itu Ibnu Arabi. Sekarang Al-Fusus. Judul kitabnya sebenarnya Fususul Hikam. Fususul Hikam. Menjelaskan tentang hikmah-hikmah. Coba lihat pendalaman hikmah kitabnya ini. Yang di dalamnya terdapat warna kekafiran dan kesyirikan yang sangat nampak. Oleh Islam Taimiyah rahimahullah taala itu punya bantahan banyak terhadap kesalahan Ibnu Arabi. Dan yang semisalnya dari kalangan al-mulhidin, orang-orang sesat, orang-orang kafir masuk ke dalam Islam untuk mengada-ngada di dalam Islam, seperti Ibni Sab'in. Ibni Sab'in. Namanya Abdul Haq Ibnu Sab'in. Dan yang semisalnya, mereka menyatakan, mereka sampai ke dalam, katanya, mereka sampai ke dalam jenjang ilmu, mampu menyaksikan bahwa mereka adalah hamba dan sekaligus disembah. Mereka adalah hamba dan sekaligus yang disembah. Sama saja menurut mereka, kamu menyembah di masjid, menyembah di gereja. Sama saja kamu menyembah Allah atau menyembah anjing. Sama saja kamu mengatakan subhanallah atau subhani, maha suci saya. Sama saja, sebab semuanya adalah keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ngeri. Sampai ke sini. Di sini persaksian mereka, jenjang ilmu mereka sampai ke sini. Kata Syekh, ini laisa bisyuhudin li haqiqah. Ini bukan persaksian akan hakikat. Sebab mereka tidak mampu menyaksikan hakikat kauniyah, tidak pula diniyah. Yang ini persaksian mereka kesesatan murni, kebutaan murni dari hakikat kauniyah. Padahal mampu menyaksikan hakikat kauniyah itu belum apa? Belum membedakan seseorang dengan orang-orang musyrik di zaman Nabi. Mampu menyaksikan hakikat kauniyah. Apa hakikat kauniyah? Mampu meyakini bahwa Allah satu-satunya pencipta, satu-satunya penguasa, satu-satunya pengatur alam semesta, satu-satunya menghidupkan, mematikan, satu-satunya mendatangkan rezeki, satu-satunya menyembuhkan, satu-satunya menentukan celaka tidaknya kita. Mampu menyaksikan ini? Belum mampu. Belum membedakan kita dengan orang-orang musyrik di zaman Nabi. Tapi yang ini, yang mengaku Islam, yang mengaku sebagai wali-wali Allah, justru apa? Jangankan persaksian ini. Justru persaksian mereka adalah menjadikan keberadaan pencipta adalah keberadaan ciptaannya. Dia menjadikan keberadaan Al-Khaliq adalah keberadaan makhluk. Dia menjadikan segala sifat yang dicela dan dipuji itu sifatnya pencipta dan sekaligus sifatnya makhluk. Sebab keberadaannya ini adalah keberadaannya itu menurut mereka. Ini keadaan. Jenjang-jenjang kesesatan ini di mana akarnya? Di mana akarnya? Tidak mampu membedakan. Menyamakan yang Allah subhanahu wa ta'ala bedakan. Menyamakan yang Allah subhanahu wa ta'ala bedakan.
semakin hebat seseorang dalam membedakan, dan semakin dalam ilmu mereka dalam membedakan yang memang betul-betul berbeda, maka semakin sempurna ilmunya. Ini termasuk rahasia ilmu. Termasuk rahasia ilmu. Dan orang di sini dalam ilmu membedakan itu berbeda-beda. Dan perbedaan ilmu itu yang menentukan perbedaan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhwah rahimahumullah. Bisa antum pahami inti pembeda? Intinya adalah pembedaan. Bedakan. Allah bedakan. Miliki ilmu pembedaan. Untuk memiliki ilmu pembedaan harus apa? Punya ilmu dari berapa sisi? Harus dari 2 sisi. Iya. Kalau antum mau membedakan mana yang hak, mana yang batin, maka harus punya ilmu apa? Punya ilmu apa al-haq dan apa al-batil. Antum mau membedakan siapa? Harus bedakan ahlu tauhid, orang yang berada di tauhid, dengan orang yang berada di kesyirikan. Harus punya ilmu tentang ketauhidan dan tentang kesyirikan. Tidak akan pernah mampu membedakan. Seseorang mampu membedakan ini sunnah dengan ini bid'ah, kalau orang ingin maka harus mengenal mana sunnah, mana bid'ah. Harus kenal. Jelas ini. Karena itulah Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala seluruhnya adalah orang yang paling sempurna dalam ilmu pembedaan ini, furqan ini, datang membawa wahyu Allah Subhanahu wa taala dengan 2 tugas utama. Ini dia, dari 2 jalur ini. Rusulan mubasyirina wa mundirin. Para rasul itu apa? Mubasyirin, pemberi kabar gembira, menjelaskan ini jalan baik ini. Kalau lakukan ini dapat ini. Nah, ini kebaikan ini. Lakukan ini kebaikan ini. Dan sekaligus mundirin, memberikan peringatan. Ini jalan kesesatan ini. Ini jalan kesesatan ini. Ini jalan ini nih. Kalau lakukan ini masuk neraka. Kalau lakukan ini begini. Kalau lakukan, memberikan peringatan. Jelaskan. Ini hakikat ilmu itu. Begini caranya orang berpikir. Begini caranya orang berkeyakinan. Di atas landasan 2 ilmu inilah orang berpikir, orang berkeyakinan, orang beramal, orang dalam berdakwah, orang dalam bersabar. Orang dalam bersikap, cinta dan benci dilandasi oleh 2 perkara ini. Jelas ya? Dan ini ikhwah luas dan luas sekali. Kembali kepada Quran dan Sunnah untuk memahami perkara ini. Hanya kita sudah tahu rumus. Inti dari pembahasan harus punya furqan. Lihat ketika orang tidak mempunyai furqan, tidak mempunyai furqan, tidak mampu membedakan mana furqan yang Allah inginkan. Pembedaan antara apa dan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dia tidak tahu. Akhirnya apa? Dia sibuk dalam perbedaan yang kesemuanya seluruhnya adalah sama. Sibuk membedakan ini lebih baik, ini lebih baik, ini lebih banyak, ini lebih sedikit. Sementara yang dia perbutkan banyak sedikitnya semuanya tai. Tak mampu membedakan mana tai dan mana makanan. Dia hanya mampu melihat tai saja. Ribut mana lebih baik di sini. Tidak mampu melihat mana kesucian, mana kenajisan. Yang mampu dilihat hanyalah kenajisan. Berputar di antara kenajisan kecil besar ini lebih bagus, ini lebih anu. Diperdebatkan. Ada yang mendukung najis besar, ada yang mendukung najis kecil. Debatkan. Padahal semuanya najis. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kalau tidak punya furqan jama la ilaha illallah. Itu sejak dulu sebenarnya. Itu terang sekarang black magic dengan apa kalau putih? White magic. Apa enggak tahu bahasa Inggris. Aliran putih, aliran hitam. Tapak suci, tapak hitam.
seluruhnya tapak kotor. Seluruhnya sihir. Seluruhnya sihir. Banyak sekali orang diperbodoh jemaah. Alatnya film-film, cerita-cerita, sandiwara-sandiwara, novel-novel, cerita anak-anak atau dewasa yang arahnya kepada apa? Menampakkan tokoh pembela kebenaran, tokoh yang sesat, penjahat apa semuanya. Tapi semua metodenya sihir semuanya. Orang terharu luar biasa hebatnya pembela kebenaran ini, luar biasa hebatnya ini, hebatnya. Tapi seluruhnya dalam kacamata orang yang melihat betul mampu ini semuanya penjahat ini. Harry Potter. Itu jadi apa? Jadi tokoh sampai banyak ditulis-tulis, laku lari bukunya. Kalau dia kan juga tukang sihir. Dalam kisahnya dia juga tukang sihir. Ini cerita untuk menampakkan sihir itu ada yang baik, padahal seluruhnya kesesatan. Itu orang dicegoki dengan perkara-perkara seperti itu. Disebutkan untuk memilih, melihat, bersikap. Ini lebih baik, ini lebih baik, ini lebih baik, itu jahat. Padahal semuanya yang memilih ini baik itu jahat, seluruhnya penjahat. Kenapa? Tidak mempunyai furqah. Mampu membedakan furqah. Saya contohkan yang itu sebab ini termasuk. Contoh-contoh itu anak muda, orang tua, anak-anak, terpelajar, tidak terpelajar, seluruhnya terbius dengan yang itu. Bukan jemaah. Contoh lain, Naruto. Banyak penggemarnya Naruto di sini. Kan kalau lihat kisahnya Naruto, itu luar biasa, kagumnya luar biasa. Kagumnya luar biasa. Kagumnya luar biasa. Padahal apa? Hakikat pemaparannya apa? Pertama ini kan dunia khayalan. Tapi kenapa diantar seseorang untuk seolah-olah hidup di atas perkara itu? Orang diajak untuk membenarkan, orang diajak untuk membela. Arahnya kemana? Harus membenarkan. Oh, ada yang bisa seperti itu. Ini benar, ini baik. Padahal sekedar mengakui kesesatan itu sudah merupakan apa? Itu bisa mengarah kepada kekafiran. Banyak sekali jamaah, banyak sekali anak-anak kecil, apalagi anak-anak kecil ya. Orang tua saja itu, orang tua yang baca atau lihat, sampai itu kagum luar biasa. Bagaimana sikapnya tokoh ini dalam membela kebenaran, dalam membela prinsipnya, dalam menolong sesama temannya, dalam berusaha membantu sesama manusia, dalam berusaha ini, dia kagum-kagum sampai menangis, sampai terkagum-kagum luar biasa. Tetapi jamaah, semoga kegumannya diarahkan kepada apa? Untuk membenarkan kekafiran. Membenarkan kekafiran, membenarkan kebodohan. Melupakan hakikat kenyataan. Anak, orang tua saya tidak bisa. Anak-anak gimana? Anak itu langsung terima. Antum bisa bayangkan, bagaimana kerusakan yang dahsyat yang dialami oleh anak-anak yang berada di atas fitrah, kosong putih, langsung dicegoki dengan sesuatu yang hitam dan sangat hitam. Yang hitamnya saja tidak mampu dilihat oleh orang-orang besar, apalagi anak-anak. Jangan mengenteng-entengkan film-film semacam itu. Film kartun ji. Film kartun ji. Justru kesesatan film kartun lebih mengerikan daripada yang lain. Jadi mengerikan. Kita alami. Sendiri secara pribadi mengalami bagaimana ketika kecil nonton kartun ini. Ketika mengenal tauhid, mengenal agama, mengenal ini, itu proses tauhid itu pembersihan terhadap perkara itu. Pembersihan. Itu proses pembersihan sudah. Sebab begitu dilihat dia kagum apa, apalagi sampai mau mencontoh, itu sudah kotor sudah itu. Bagaimana membersihkannya? Kalau sudah gimana membersihkannya?
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sampai dimunculkan juga ustaz-ustaz apa? Suatu ustaz yang mengobati itu, seluruhnya ustaz dan yang dukun sama-sama dukun. Iya. Yang dibilang dukun, yang dibilang ustaz sama-sama dukun. Sama-sama sifat dukun yang disebutkan dalam hadis Nabi. Arraf, kahin. Di antara sifat utamanya apa? Mengaku tahu perkara gaib. Mengaku tahu perkara gaib. Mengaku tahu barang-barang hilang. Mengaku tahu perkara gaib. Mampu memindahkan penyakit dari penyakit ini kepada hewan. Ini semuanya sifat-sifat dukun. Yang mendatanginya, walaupun tidak percaya, sekedar bertanya, tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Kalau mempercayainya, ditanya disertai dengan kepercayaan, maka faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu orang, ini kan ustaz ji, suruh haji lagi, ada hajinya, pakai baca ayat-ayat juga. Apa gunanya jamaah? Simbol-simbol saja, tapi hakikatnya sama. Tapi orang tidak bisa bedakan. Kenapa? Tidak mempunyai furqan. Tidak punya furqan. Tidak mempunyai pembedaan. Pembedaan yang sebenarnya. Yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kita punya ilmu itu. Ilmu pembedaan. Ilmu pembedaan. Dan di sini termasuk program utama dari jalur belajar. Di jenjang manapun kita belajar, melalui ta'lim, pelajaran resmi, pelajaran tidak resmi, di masjid, di luar masjid, kalau arah ilmu itu tidak mengarah untuk mampu membedakan yang Allah bedakan, yang Rasulullah SAW bedakan, maka ketahui ilmu itu ilmu sesat. Atau minimal ilmu itu ilmu yang tidak ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Jemaah yang dimuliakan pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini cukup insyaallah.